Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tony dan saya adalah seorang guru di SMA Negeri 6 Kota Bandung. Saat bulan Ramadan tiba, kita sebagai tenaga pendidik itu selalu dihadapkan dengan satu pertanyaan besar, yaitu adalah bagaimana cara mengukur kejujuran amaliyah yang dilakukan oleh putra-putri kita saat berada di luar gerbang sekolah. Selama bertahun-tahun, bahkan sejak saya masih kecil, pendekatannya itu adalah klasik, menggunakan buku Ramadan. Tapi apakah itu masih relevan untuk zaman kita sekarang? Ada 3 hal yang saya analisis dari penggunaan buku Ramadan ini. Yang pertama itu adalah setelah kegiatan ini akan menghasilkan tumpukan-tumpukan sampah baru. Itu yang pertama, dan ini jelas bertentangan dengan sifat-sifat ekologi yang saat ini sedang diusung oleh Provinsi Jawa Barat. Lalu yang kedua itu adalah beban administratif dari guru karena jumlah dokumen yang harus diperiksanya itu luar biasa banyak sekali. Dan yang ketiga itu adalah dari sisi siswanya juga. Terkadang mereka melaporkan hanya berupa formalitas yang tanda tangannya pun entah asli atau tidak. Hari ini kita berhadapan dengan siswa-siswa Gen Z kita yang tidak dapat dipungkiri 70%-nya itu menurut penelitian mengidap nomofobia, yaitu adalah kecemasan ketika mereka jauh dari gadget mereka. Kebiasaan mereka itu adalah menghabiskan waktu di HP, entah itu scroll sosmed atau bermain game gitu. Dan ini memang terlihat dari rutinitas mereka sehari-hari di kelas gitu ya. Mereka terbiasa push rank, bermain game, dan sebagainya. Dan terkadang konsep pahala dan dosa itu bagi mereka itu belum bisa menjadi motivasi karena sifatnya itu abstrak. Jadi tantangan terbesarnya itu bukan bagaimana mereka untuk tidak bermain HP, tapi bagaimana cara kita sebagai guru untuk menggeser motivasi bermain gamenya itu menjadi motivasi untuk berbuat kebaikan. Pada akhirnya, dengan dibantu perkembangan teknologi zaman sekarang, itu AI yang sebegitu canggihnya, Masih ingat antri saya tanda tangan menciptakan ceramah sebuah pulang aplikasi yang taraweh? namanya Genep Atau Walia. input bukti taraweh lewat Google Form? Tahun ini di kita ada yang beda. Aplikasi Genep Waluya, web aplikasi untuk laporan kegiatan Ramadan. Login menggunakan NIS dan tanggal lahir kalian. Laporan sholat fardu dan sunnah di rumah atau di masjid, munfarid atau berjamaah. Kirim laporan untuk mendapatkan poin XP. Kumpulkan poin XP untuk naik level. Jika sedang berhalangan, nyalakan fase istirahat dan tetap dapat poin XP. Laporan tadarus untuk monitoring membaca Al-Quran. Laporan Sapoe Sarebu dan 7 pembiasaan anak Indonesia hebat. Pembahasan ayat Al-Quran terkait ekologis kontekstual saat ini. Lalu mengerjakan soal. Dan kalian bisa input aksi ekologis lainnya juga untuk dapat poin XP. Perbanyak poin XP dan raih peringkat pertama dalam kebaikan di sekolah. Semua riwayat aktivitas bisa terekam di aplikasi. Wali kelas bisa memantau progres poin murid dan bisa cek data lengkap setiap siswa. Dan disediakan juga aplikasi untuk teman-teman kita umat Kristen. Selamat berlomba dalam kebaikan dan lancar puasanya ya. Dampaknya luar biasa. Wali kelas bisa melakukan monitoring yang dibantu oleh anak-anak DRI atau IRMA, Ikatan Remaja Masjid, untuk memonitoring aktivitas dari putra-putri kita di sekolah. Dari sistem ini bisa terlihat siapa yang belum mengumpulkan, siapa yang belum input, atau
seberapa banyak poin yang mereka dapatkan dalam satu hari tersebut. Proses rekapitulasinya otomatis, tidak lagi manual, dan di akhir setiap siswa mendapatkan sertifikat sesuai dengan level yang mereka kumpulkan di aplikasi Genap Waluya. Untuk evaluasinya memang tidak ada inovasi yang sempurna. Tantangannya adalah terkait dengan konsistensi putra-putri kita dalam mengisi aplikasi ini. Di awal Ramadan itu sekitar 78% dari sekitar 700 siswa yang aktif mengisi, tapi di akhir bulan Ramadan itu menurun sampai kira-kira di angka 68%. Jadi memang evaluasinya adalah bagaimana cara kita untuk memotivasi siswa agar konsisten mengisi jurnal-jurnal di aplikasinya. Tapi sejauh ini dengan monitoring tersebut kita bisa melihat angkanya seperti itu, dan itu saya rasa pencapaian yang sudah sangat baik. Dan yang akan menjadi fokus pengembangan selanjutnya itu adalah terkait dengan stabilitas sistemnya, agar bisa diakses lebih banyak user dan tidak terjadi loading terlalu lama ketika diakses oleh banyak pengguna. Jadi menurut saya teknologi itu bukan hal yang menghambat dalam proses spiritualitas kita, tapi kita harus menyikapi teknologi ini menjadi katalis untuk anak-anak berkompetisi dalam kebaikan. Dan dengan aplikasi Genap Waluya ini terbukti bahwa kita bisa mengkolaborasikan teknologi dengan pendidikan itu dengan baik. Dan semoga hal ini bisa menginspirasi untuk sekolah-sekolah lainnya.